Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Waalaikumsalam. dosen yang telah memberi waktunya kepada kami. Kami ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang dimana kami memilih yaitu tentang kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Edri Alfinanda dan rekan saya. Saya Indra Maulana. Saya Jenny Dani Silva. Saya Iza Maulana. Saya Selmi Rahma. Saya Muhammad Nurul Husain. Saya Saya Muhammad Iqbal Nurul Lutfi. Husain. Saya Muhammad Nurul Husain. Saya Muhammad Nurul Husain. Saya Ya, Muhammad Nurul Kocok. Husain. Saya Nah, untuk selanjutnya ada di slide selanjutnya visi dan misi akan dibacakan oleh rekan kami. Visi misi. Visi terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Misi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Tujuan yang hendak dicapai. Satu, pendidikan, rehabilitasi sekolah, peningkatan kualitas guru, pendidikan gratis, dan pengurangan kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua, bidang kesehatan, penggunaan jaminan kesehatan, penurunan angka gizi buruk dan kematian ibu, serta revitalisasi keluarga berencana. Yang ketiga, penanggulangan kemiskinan, PNPM Mandiri, BLT, beras murah, dan pengembangan UKM. Yang keempat, lapangan pekerjaan, yaitu peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan industri kreatif. Yang kelima, infrastruktur dasar, yaitu penyediaan air bersih, pembangunan telekomunikasi, dan penanggulangan banjir. Tujuan yang dicapai. Yang keenam, ketahanan pangan. Perbaikan sistem distribusi, pengembangan bibit unggul, dan pemberdayaan petani. 7. Energi. Diversifikasi energi, pengembangan energi terbarukan, dan efisiensi energi. 8. Tata kelola pemerintah. Reformasi birokrasi, peningkatan remunerasi, dan transparansi pelayanan. Kesembilan, demokrasi. Pemilu yang jujur, perbaikan hubungan legislatif eksekutif, dan penguatan hukum dan pemberantasan korupsi serta pengawasan lembaga hukum. Kemudian selanjutnya strategi SBY dalam memimpin. Dalam segi pendidikan, Presiden SBY bertekad menjalankan beberapa strategi, yaitu ada tiga di sini yang ditunjukkan. Salah satunya pendidikan untuk daerah terpencil. Selain dana BOS, pemerintah juga memberikan bantuan khusus untuk daerah terpencil pada 2011. Program M3T diluncurkan untuk mendukung pemerataan pendidikan di wilayah terluar, tinggal, dan terdepan. Kemudian pendidikan untuk anak-anak TKI di Sabah, Malaysia, dengan melakukan tiga cara, yaitu pertama bekerja sama dengan LSM Pendidikan di Sabah, kedua mendirikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu SIKK, dan yang ketiga menyelenggarakan pendidikan sekolah terbuka di luar negeri melalui Community Learning Center atau bisa disebut CLC. Kemudian sertifikasi pendidik merupakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru-guru Indonesia dengan meningkatkan mutu dan profesionalitas para guru. Maka dari itu diharapkan pendidikan Indonesia bisa maju. strategi SBY dalam memimpin. Dalam segi pembangunan, Presiden SBY mempunyai beberapa strategi sebagai berikut.
Satu, menerangkan strategi pembangunan inklusif yang adil, merata, dan menghormati keberagaman Indonesia. Dalam kerangka pembangunan yang inklusif ini, pemerintah telah menjalankan berbagai macam kebijakan, di antaranya program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM mandiri. Dua, keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan atau growth with equity. Pemerintah menerapkan program seperti PKH, BLT, Jamkesmas, BOS, dan KUR sebagai koreksi atas kebijakan pembangunan sebelumnya yang berbasis trickle down effect. Tiga, pembangunan yang menitik beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan yang berperan sebagai aktor sekaligus tujuan utama. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Indonesia secara menyeluruh. Cara mengambil keputusan. Rencana pengambilan keputusan Susilo Bambang Yudhoyono atau PSBY, Presiden Indonesia ke-6, umumnya meliputi beberapa langkah yang melibatkan analisis mendalam, pertimbangan terhadap berbagai macam pihak, konsultan menggunakan berbagai macam pemangku kepentingan. Secara umum, pendekatan pengambilan keputusan SBY mampu dirangkum pada beberapa termin berikut. Identitas masalah atau tujuan. Yang termin ini SBY atau timnya akan mengidentifikasi perseteruan yang perlu diselesaikan atau tujuan yang ingin dicapai, baik itu pada konteks kebijakan nasional, ekonomi, sosial, atau politik. Koordinasi SBY dalam memimpin. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden Indonesia ke-6, dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan pendekatan koordinatif dalam menjalankan pemerintahannya. Berikut adalah beberapa aspek koordinasi yang menjadi ciri khas kepemimpinan SBY. Yang pertama yaitu pendekatan konsumtif. Yang kedua, diplomasi yang kuat. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga. Yang keempat, manajemen krisis. Dan yang kelima yaitu penekanan pada stabilitas politik. Kesimpulan, kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Meskipun dihadapkan pada tantangan global seperti krisis ekonomi, melalui strategi yang terkoordinasi dan visi misi yang jelas, SBY berhasil mempertahankan momentum pembangunan dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.